Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari. Di sini saya akan menjelaskan rumus basic Excel 1. Di sini itu terdapat data absensi periode Januari 2021. Di sini pertama ada tanggal. Nah, kita itu isi sesuai perintah yang ada, yaitu setting tanggal pembuatan 9 Maret 2021. Rumusnya sama dengan X, buka kurung, lalu tidak, hitung lagi, 2021, titik koma, tiga, titik koma lagi, 9, titik kurang, titik koma, lalu M-nya 4 kali, spasi Y 4 kali. Lalu diberi titik dua, kurung enter. Nah, di sini sudah terisi sesuai perintah tanggal yaitu 9 Maret 2021. Lanjut pada waktu. Di sini perintahnya adalah setting waktu pembuatan pukul 10.00 WIB. Nah, di sini langsung saja rumusnya sama dengan time buka kurung 10 koma kosong koma kosong. Nah, di sini sudah terisi sesuai perintah yaitu 10.00 AM. Lanjut di sini nomor kita isi. Di sini kita blok dua ini, lalu kita tarik pada pojok di belakang kanan bawah seperti ini. Nah, jadi terisi otomatis 1, 2 dan seterusnya. Lalu pada nama member ini langsung saja rumusnya yaitu sama dengan proper buka kurung petik 1, lalu data kasih absensi petik 1 tanda seru B5, kemudian kurung juga. Lalu ini sudah terisi nama member sesuai perintah yaitu tampilan nama dan nama besar atau kapital. Di sini langsung saja kita tarik pada tanda itu muncul secara manual nama-nama yang berada di nama member. Lalu pada inisial nama member ada rumus juga yaitu sama dengan over buka kurung right buka kurung lagi B9 titik koma buka kurung 2 kali lalu enter. Nah, di sini sudah terisi secara lalu kita tarik pada tanda kanan ini dan sama muncul seperti ini. Nah, bulan, tanggal dan juga tahun kita blok seperti ini. Lalu ke home general, klik member format, lalu klik ini yang oke. Tanggal lahir kan juga sesuai perintah yaitu bulan, tanggal dan juga tahun. Jadi rumus basic Excel 1 seperti ini. Terima kasih. Lanjut di sini aku akan menjelaskan rumus dari rumus basic Excel 2. Nah, di sini kan sudah terisi tanggal rekap, jam dan juga nama. Nah, di sini kita langsung saja mengisi pada bagian nama lengkap nasabah sesuai dengan perintah yaitu gabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Itu yang pertama, lalu buka kurung. Teman-teman, kemudian kita akan melanjutkan untuk data nasabah atau 2023 untuk basic Excel yang bisa kurung. Ini akan mengerjakan program BCA. Untuk ketik dua dan ketik koma dahulu, lalu ketik 2 spasi ketik 2 ketik koma lalu C 8 titik koma lalu ketik 2 ketik lagi dan buka kurung dan tutup 2 kali lalu enter. Di sini sudah terisi nama lengkap nasabah yaitu Julian Kardo. Lalu kita tarik pada bagian kanan bawah ini tanda plus ini ke bawah. Nama sudah muncul otomatis. Kemudian inisial nama di sini ada perintah
Ini sama nama dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Untuk rumusnya yaitu sama dengan buka kurung di sebelah kanan kita bawah buka kurung sama satu lalu tutup kurung titik koma lagi menit buka kurung di 8 titik koma pin buka kurung ketik 2 ketik lagi lalu titik koma di 8 titik koma 1 buka tutup kurung lalu tanda plus 1 titik koma 1 dan tutup kurung sebanyak 3 kali. Kita enter saja. Nah, inisial nama itu sudah muncul JO. Kita tarik pada bagian sebelah sini muncul secara otomatis inisial nama lengkap sampai bawah itu sudah otomatis. Lalu lanjut ke tengah. If buka kurung yang ke-8 sama dengan ketik menunggu F titik koma juga ketik lagi lalu ketik lagi ketik titik koma ketik penentuan ada titik lalu tutup kurung. Nah, ini sudah muncul jenis kelamin pada nomor 1 yaitu laki-laki. Sudah kita seret ke bawah seperti biasa dan muncul secara otomatis seperti ini. Kalau muncul seperti ini pada jenis 1, kita tarik ke bawah saja seperti biasa. Muncul seperti ini, jadi rumus basic Excel 2 cukup seperti ini aja. Dan lalu lanjut pada jumlah tabungan ini kita rubah sesuai perintah yaitu setting dengan menggunakan mata uang rupiah. Jadi kita blok seperti ini lalu pergi ke home, general, langsung ke accounting dan mungkin tampilannya masih seperti ini karena kolomnya kurang lebar, jadi kita lebarkan seperti ini ya guys. Dan mungkin rumus dari basic Excel 2 cukup seperti ini aja. Baik, lanjut. Sebelumnya saya akan menjelaskan rumus basic Excel 3. Nah, di sini itu terdapat data nasabah Bank CPA tahun 2023. Jadi pada kolom tahun bergabung itu ada rumus yaitu ketik saja sama dengan lalu VLOOKUP buka kurung right buka kurung lagi C6 titik koma 1 kemudian tutup kurung lalu titik koma kemudian tahun titik koma 2 titik koma 0 dan kemudian tutup kurung lalu enter. Jadi muncul tahun bergabung ke Bank BCA itu selama 2020. Lalu kemudian ditarik pada bagian kanan atas, kanan bawah seperti ini. Lalu akan muncul tahun dari nomor 1 sampai nomor 20 secara manual. Kemudian pada kolom urutan prioritas ini terdapat rumus yaitu sama dengan match buka kurung J7 titik koma prioritas titik koma 0 tutup kurung lalu enter dan muncul angka 2 pada kolom kedua. Lalu tarik saja sampai bawah dan akan muncul manual seperti ini dari kolom nomor 1 hingga 20. Kemudian pada kolom jumlah tabungan saat ini itu terdapat rumus yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung H7 titik koma tabel 1 titik koma match lalu buka kurung J7 titik koma tabel 2 titik koma 0 lalu tutup kurung titik koma 0 dan juga tutup kurung lagi, kemudian klik OK dan muncul tabungan
lalu kita seret ke bawah dan akan muncul secara manual mulai dari kolom nomor 1 hingga 20. Jadi rumus basic Excel ketiga yaitu seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan rumus basic Excel yang keempat. Nah, yang pertama itu pada bagian total biaya kredit dengan rumus sama dengan sum buka kurung 16 titik koma 125 tutup kurung lalu enter. Ini total peminjaman. Jadi total biaya kredit yaitu 141. Lalu pada bagian rata-rata total peminjaman yaitu dengan rumus sama dengan average. Oke, itu dari dua cepat. Kenapa? Kenapa? Buka kurung K6 titik koma K25 lalu tutup kurung. Nah, di sini muncul rata-rata total peminjaman itu sejumlah 78.631. Lalu rumus untuk biaya kredit rendah adalah sama dengan buka kurung 16 titik koma 125 lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini muncul sejumlah 16. 500. Dan untuk rumus biaya kredit tertinggi yaitu sama dengan next buka kurung 16 titik koma 125 tutup kurung dan enter. Nah, muncul Rp 125,00. Nah, lanjut untuk rumus jumlah nasabah laki-laki sama dengan countib buka kurung D6 titik koma D25 titik koma D20 lalu tutup kurung dan enter. Maaf, mungkin di sini ada yang salah, kurang ketik. Ya. Maaf, tapi kesalahan yang seharusnya itu bagi saya tulisnya di sini titik koma, jadi tidak muncul dan ini sekarang sudah bisa. Dan jumlah nasabah laki-laki yaitu 8 nasabah. Lalu lanjut jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung terus E25 Oke, selesai. Oh, oke. titik koma E19 lalu tutup kurung dan enter. Jadi jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta berjumlah 4 nasabah. Lalu lanjut jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung D6 bagi D25 titik koma D22 titik koma E6 bagi E25 titik koma E15 lalu tutup kurung dan enter. Jadi jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi itu berjumlah 2 nasabah. Lalu lanjut total peminjaman nasabah perempuan yaitu dengan rumus sama dengan sumif buka kurung D7 bagi D25 titik koma D9 titik koma K6 bagi K25 lalu tutup kurung dan enter. Nah, jumlahnya di sini adalah 1.290.631 perak. Lalu lanjut total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun yaitu dengan rumus sama dengan sumif buka kurung K6 bagi K25 titik koma D6 bagi D25 titik koma D8 titik koma H6 bagi H25 titik koma H22 lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini muncul Rp 99.864 perak. Mohon maaf, 99.864. Itu lanjut rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan dengan rumus sama dengan average
Baik, oke. Jadi dengan rumusnya soalnya semudah itu ya teman-teman ya. Terima kasih dari saya Ustaz Zulfiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kurung, Hmm? C6 bagi C25, titik koma, C17, titik koma, Oh ya, 16 dibagi 125, lalu tutup kurung dan enter. Di sini muncul jumlahnya itu cuma 9. Nah, jadi itu penjelasan dari rumus basic Excel yang keempat. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan rumus dari Gaussian. Yang pertama itu rumus dari omset penjualan. Rumusnya adalah sama dengan B3 kali B4, kemudian enter, dan sejumlah 46 juta. Kemudian di total modal, rumusnya adalah sama dengan B3 dikali B7, kemudian enter, dan dengan total 38 juta. Kemudian keuntungan bersih dengan rumus sama dengan B5 dikurangi B8, kemudian enter dengan jumlah 8 juta. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta, diklik pada bagian data, lalu masuk ke what if analysis, closing, lalu pada bagian set cell ini diisi keuntungan bersih sejumlah 8 juta, lalu to value diketik 50 juta. Kemudian yang paling bawah sendiri itu diisi 20, sejumlah 20, kemudian klik OK, dan untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya adalah 125. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta? Itu masuk ke data, lalu what if analysis, goal seek, lalu yang paling atas diketik keuntungan bersih 50 juta, lalu to value 150 juta, lalu yang terakhir ini 125, yaitu smartphone terjual. Lalu klik OK. Jadi unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta adalah 375 smartphone yang terjual. Jadi itu rumus dari Gaussian. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan rumus dari solver. Yang pertama itu, klik pada bagian data, lalu masuk ke solver, kemudian klik next, add, dan pada bagian cell reference ini diketik, diblok pada bagian jumlah yang harus dibuat, lalu bagian ini diklik in, kemudian OK, lalu add, lalu pada bagian cell reference ini diklik pada bagian total, sama dengan, lalu diketik pada bagian kapasitas produk, kemudian di OK, lalu add, dan pada bagian cell reference ini diblok pada bagian jumlah yang harus dibuat juga, kemudian pada bagian constraint ini diblok pada bagian perkiraan penjualan per hari ini. Kemudian cell reference diblok pada bagian total modal. Lalu di constraint ini diblok pada bagian modal yang dimiliki sejumlah 2 juta, lalu diklik OK, dan klik solve. OK. Lalu total keuntungan sejumlah 1.410.000. Jadi rumus dari solver seperti itu. Terima kasih.